Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mas-mas dan mbak-mbak kelas 11 IIS 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan di saat pandemi seperti ini. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sebelumnya, Ibu jelaskan terlebih dahulu, kita akan mempelajari KD 3.3 dan 4.3. KD 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. KD 4.3 yaitu mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan terjadinya dari yang didengar ataupun dibaca. Selanjutnya, menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan atau tulisan. Jadi anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang bab 2 yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya. Sebuah peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab, akibat, serta juga proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian itu bisa terjadi serta juga bagaimana bisa terjadi peristiwa atau kejadian seperti itu? Tujuan teks eksplanasi. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Tujuan yang lain yaitu memahami runtutan fenomena atau peristiwa tertentu. Teks eksplanasi harus memenuhi struktur yang meliputi pernyataan umum atau pembukaan dan deretan penjelasan atau isi. Namun, terkadang ada penulis yang menambahkan bagian interpretasi atau penutup sebagai opini dari si penulis. Bagian penutup ini tidak harus ada dalam sebuah teks eksplanasi. Berikutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Menggunakan kata penanda urutan, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Apakah kalian pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkunganmu? Atau melihat berbagai fenomena alam? Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam. Mari kita simak. Sekarang kita akan menyimak teks eksplanasi tentang fenomena alam. Berjudul Banjir. Kota Jakarta senantiasa sudah menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Banjir ialah keadaan di mana tanah tidak bisa meresap air dengan sempurna sehingga air yang terletak pada permukaan tanah jadi tergenang. Air yang tergenang bisa menenggelamkan benda-benda ataupun material yang letaknya lebih rendah.
pada tingkat besar, banjir bisa menenggelamkan rumah, apalagi memakan korban jiwa. Banjir di kota Jakarta jadi sesuatu perihal yang tidak heran lagi. Kondisi tersebut memforsir masyarakat untuk senantiasa siap menerima banjir kapan saja serta di mana saja. Penjelasan isi. Banjir di Jakarta, yang tepatnya kota padat jadwal, menimbulkan terhambatnya kegiatan masyarakat serta apabila terjalin dalam jangka waktu panjang hendak menimbulkan kerugian ekonomi dan memunculkan banyak penyakit serta parasit. Tidak hanya disebabkan curah hujan yang lumayan besar serta berlangsung lama, banjir di kota Jakarta sendiri diakibatkan oleh sebagai aspek yang sistem irigasi yang kurang baik serta saluran air yang tersumbat. Sistem irigasi yang kurang baik di sini bisa dipaparkan sebab tertutupnya permukaan tanah yang bisa meresap air. Sebab pembangunan yang menyelimuti tanah memakai semen sehingga air tidak bisa diserap. Sebagian besar taman rumah masyarakat Jakarta ditutupi oleh semen ataupun paving block, sehingga kala terjalin hujan, air hendak mengalir ke tanah yang lebih rendah ataupun hendak tergenang begitu saja. Aspek awal pula didukung dengan aspek kedua, ialah saluran air yang tersumbat oleh sampah spesialnya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik hendak berakhir pada pembuangan ataupun saluran air. Lama-kelamaan, sampah pada saluran ini hendak tertimbun serta kala terjalin hujan rimbun, air hujan yang sepatutnya melewati saluran tidak bisa mengalir sebab terhalang sampah. Ditambah lagi debit air hujan yang terus turun. Setelah itu hendak menimbulkan genangan yang terus menjadi besar serta terjadilah banjir. Sesungguhnya masih banyak aspek pemicu banjir yang lain. Tetapi dua aspek ini sangat dominan. Untuk mengatasi musibah langganan banjir yang terus terjalin di Jakarta, diperlukan rekonstruksi sistem irigasi dengan membiarkan tanah terbuka. Dibutuhkan pula pemahaman warga untuk tidak membangun taman rumah yang seluruhnya ditutupi oleh semen. Dan yang sangat dicermati merupakan pengolahan sampah, khususnya limbah rumah tangga yang dikira sepele tetapi berakhir besar. Nah, itu tadi contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Selain itu, kita akan belajar tentang memproduksi teks eksplanasi. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang akan Ibu share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.